tanda lahirmu sudah muncul belum, nak? Mahkota, Ma. Mahkota, itu berarti kamu terlahir sebagai jodohnya pangeran. Apa? Tapi aku kan cuma orang biasa, mana mungkin bisa berjodoh sama pangeran? Kamu harus pergi ke istana sekarang. Pasti pangeran sedang mencari jodoh yang memiliki tanda lahir yang sama dengan punya dia. Oke, Ma. Hei, lo siapa ya? Aku mau ketemu pangeran, aku punya tanda lahir mahkota. Jangan ngaku-ngaku deh lo. Gue jodohnya pangeran dan kita udah tunangan. Jadi mendingan lo pergi deh dari sini. Apa? Udah, cepetan pergi. Siska, biarkan dia masuk. Pangeran? Kenapa kamu bisa punya tanda lahir mahkota juga? Aku nggak tahu, tapi tanda lahir ini asli. Ini Siska dan kita baru aja bertunangan. Dia punya tanda lahir mahkota. Gue Siska, anak raja kerajaan seberang. Lo siapa sih cewek gak jelas tiba-tiba datang? Mau cari perhatian ya sama pangeran? Sadar diri, lo tuh bukan siapa-siapa. Siska, cukup. Kamu nggak boleh kasar begitu. Aku jadi bingung. Pasti salah satu dari kalian telah memalsukan tanda lahirnya. Pangeran, kamu harus percaya sama aku. Aku kan anak raja. Pasti cewek gak jelas ini yang udah malsuin tanda lahirnya. Lebih baik orang ini dihukum mati aja. Gak bisa gitu dong. Kita harus buktiin siapa yang punya tanda lahir asli. Betul, kita harus buktiin siapa jodoh aku yang asli. Karena aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh. Hah? Apaan sih? Gak perlu pangeran, udah usir aja dia. Kenapa? Kamu takut? Ya enggak lah, siapa juga yang takut. Gue kan anak raja kerajaan seberang. Gak level bersaing sama cewek biasa kayak lo. Heh, lo mendingan buruan pergi deh dari sini. Udahlah, gak perlu pakai bukti-buktiin segala. Kalau kamu beneran jodohnya pangeran, gak perlu takut kayak gini kan? Wah, berani ya lo nantangin gue kayak gini. Kalau gue laporin lo ke ayah gue, kelar hidup lo. Sekarang usap tanda lahir kalian dengan kapas ini. Yang luntur berarti palsu dan akan dihukum. Yaudah cepetan, udah gak sabar gue ngeliat dia dihukum mati. Aku yakin aku jodoh pangeran yang asli. Teman buka puasa, aku bisa lihat setiap orang buka puasa sama siapa. Udah pasti gue buka puasa bareng keluarga gue lah. Aku pasti buka puasa sendirian lagi. Cia, sedih amat hidup lo. Kita bisa buka puasa bareng gak? Gak bisa lah, gue cuma mau buka puasa bareng keluarga dan teman deket gue doang. Ren, liatin dong gue buka puasa sama siapa? Sama adikmu. Hah, adik gue kan dinyatakan meninggal hanyut di sungai. Tapi emang sih mayatnya belum ditemukan. Merinding gue. Jangan-jangan dia masih hidup. Amin, semoga adik gue beneran masih hidup. Pengen banget buka bersama nenek dan kakek, tapi mereka di kampung sedangkan gue di Jakarta. Hari ini kamu bakal buka bareng mereka kok. Mana mungkin mereka ke Jakarta? Halo, apa? Nenek sama kakek lagi di perjalanan mau ke Jakarta. Tuh kan bener. Semoga hari ini aku punya teman buka puasa. Gak ada lagi, emang aku selalu sendirian. Ini maksudnya apa? Hari ini kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ih, serem banget kalau hidup lagi jadi zombie gak ya? Tolong. Ada apa guys? Reno tiba-tiba kena serangan jantung. Sekarang dia udah gak bernafas, Ren. Aku mau Reno hidup lagi. Reno, lo hidup lagi, kirain udah mati. Tadi gue udah ngeliat surga, kenapa balik lagi? Bukan saya pembunuh Mimi, Om. Kamu pasti pembunuh anak saya. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Gue dituduh membunuh Mimi, Ren, padahal bukan gue pelakunya. Dia pasti menaruh racun di makanan anak saya. Saya akan melaporkan dia ke polisi, biar dia dipenjara seumur hidup. Sabar dulu ya Om, aku mau Mimi hidup lagi. Papa, Miska. Mimi, ini beneran lo. Kok gue hidup lagi ya? Perasaan tadi gue udah nyangkut di awan dah. Mimi, kenapa kamu meninggal? Gue didorong sama papa gue dari tangga. Dia jahat. Ih, Om ya, maling teriak maling. Ma, Mama di mana? Ngapain kamu nyari-nyari Mama? Mama nggak mau punya anak buta kayak kamu. Nyusahin aja tau nggak? Maaf, Ma. Anak Tante Rita hebat banget. Dia menang lomba fashion show. Andai aja Mama punya anak kayak gitu. Aku juga bisa ikut lomba fashion show, Ma. Mana mungkin, kamu melihat aja nggak bisa. Papa, sebenarnya aku ini anak kandung Mama bukan sih? Kamu kok nanya gitu, Ren? Soalnya Mama nggak sayang sama aku. Enggak lah, mungkin Mama lagi capek aja kali. Ren, Papa ditelepon dokter, katanya sudah ada orang yang mau mendonorkan matanya untuk kamu. Yeay, Mama ikut temenin aku ke rumah sakit kan, Pa? Enggak, Ren, Mamamu pergi ke luar negeri jalan-jalan sama temennya. Oh, oke, Pa. Operasi sukses. Papa, akhirnya aku sudah bisa melihat. Selamat, Nak. Oh iya, ini ada surat titipan dari pendonor matamu. Ren, semoga kamu bisa melihat indahnya dunia dengan mata Mama ya. Mama?
ini maksudnya apa? Kamu akan tahu siapa orang yang paling membenci kamu, Ren. Oh, paling aku nggak kenal sama orang itu. Hai Ren, tahun depan aku bakal kuliah ke Jerman. Aku bakal kangen banget sama kamu. Ya, kenapa jauh-jauh? Aku bakal kehilangan kamu dong. Padahal aku udah anggap kamu kayak saudara sendiri. Tenang aja Ren, masih lama. Ren, nanti malam pesta ulang tahun aku bingung mau pakai baju apa. Aku ada baju baru, bagus nih, cocok kayaknya buat kamu. Yeay, makasih Ren, lo emang udah kayak saudara gue, pengertian. Ren, Lala jatuh dari tangga. Apa? Sekarang dia di mana? Di rumah sakit. Pasien membutuhkan banyak darah. Apakah ada yang memiliki golongan darah O di sini? Saya dok, pakai darah saya aja. Ren, tapi kan kondisi tubuh lo Lala itu... penting buat aku. Lala, kamu udah sadar? Hah, ini maksudnya apa? Ren, aku mau ngomong jujur sama kamu. Sebenarnya aku benci banget sama kamu. Dan aku mau kamu mati. Aku iri sama hidupmu. Pilih kura-kura atau ikan? Kura-kura ah. Aku kasih nama Tutu ah, kura-kura ini. Yeay, namaku Tutu. Suara siapa tuh? Mama di mana ya? Kok nggak ada? Mamamu lagi pergi ke pasar. Hah, suara siapa itu? Jangan-jangan Tutu. Nenek, aku datang. Cucuku, sini duduk. Nenek sudah membuatkan sup hangat untukmu. Wah, makasih, Nek. Itu kura-kura milikmu ya. Tempurungnya jelek sekali, Cuk. Enak aja, nenek yang jelek. Hei, iya, Nek. Ini kura-kuraku, namanya Tutu. Nek, kakek kemana? Kok nggak kelihatan? Kakekmu belum pulang 4 hari, Cuk. Nenek nggak tahu dia kemana. Kakek lagi mancing ikan di laut Cucurut. Astaga, Cuk. Kamu dapat dari mana kura-kura bodoh itu? Hei! Dia bukan kura-kura biasa. Maksud nenek, dia adalah Master Ogawa. Aku adalah kura-kura yang akan menyelamatkan dunia. Jadi anak raja atau anak pemulung? Iya, anak raja lah biar bisa hidup enak. Waktunya pergi sekolah. Anda mau kemana? Mau pergi ke sekolah lah, ketemu teman-teman. Anak raja tidak boleh bertemu orang sembarangan. Sudah ada guru yang akan datang untuk mengajarimu di istana. Nggak asik banget. Pengen makan seblak. Anda tidak diizinkan makan seblak. Pak, aku bosen banget. Apa-apa nggak boleh. Aku pengen keluar main sama teman. Seorang anak raja harus menjaga tingkah lakunya. Kamu dilarang bermain keluar. Kalau gitu aku mau makan malam bersama papa mama nanti malam. Papa mama sangat sibuk, gak bisa. Aku harus kabur dari sini. Akhirnya bisa melihat dunia luar. Hai Tuan Putri. Kamu siapa? Aku anak pemulung. Ih, kamu makan seblak. Aku selalu makan yang aku mau tiap hari. Bermain bersama teman-teman dan hidup bahagia bersama orang tuaku. Tuan Putri, jangan kabur. Kita berbeda, hidupku seperti di penjara. Ayo kembali ke istana. Uang 10M atau pilihan lain? Aku penasaran sama pilihan lain. Ya, cuma boneka. Aku kehilangan 10M cuma buat boneka culun ini. Enak aja, aku nggak culun ya. Dia bisa ngomong toh. Selain bisa ngomong, kamu bisa apa lagi? Aku bisa tahu semua rahasia di dunia ini. Kasih tahu aku rahasia keluargaku dong. Keluargamu masih kaya raya, mamamu cuma pura-pura bangkrut. Nak, kamu udah dapat kerja belum? Kamu kan tahu keluarga kita lagi butuh uang. Udah lama, nggak usah pura-pura lagi. Aku tahu kok keluarga kita masih kaya, nggak bangkrut. Kamu tahu dari mana? Ayah gue kayaknya lagi merahasiakan sesuatu deh. Masa gue nggak boleh pulang ke rumah? Ayah dia lagi siapin kejutan buat ulang tahun dia. Dia dibeliin mobil mewah, bisa terbang lagi. Sedih gue. Udah gak usah sedih, ayahmu beliin kamu mobil baru. Makanya kamu gak boleh pulang dulu sebelum ulang tahun. Anjay, mobil baru. Wah Iren, kejutannya malah dibocorin. Jatah nangis aku 0, berarti aku gak bisa nangis dong hari ini. Baguslah. Ren bodoh, kenapa nilaimu cuma dapat 80 terus? Maaf pak, aku udah belajar giat kok. Belajar lagi sana, atau kamu mau papa pukul pakai kemoceng? Iya pak, jangan marah-marah mulu dong. Tumben kamu nggak nangis, biasanya diomelin dikit udah nangis. Ren, kita putus aja ya. Gue males punya pacar jelek kayak lo. Ya udah, terserah. Ih, kok terserah sih? Lo nggak sedih, nggak nangis? Enggak. Ini. Apa sih? Gak jelas. Woi Ren culun, cepet bersihin sepatu gue nih. Kotor abis keinjek permen karet. Nih. Bersihin aja sendiri. Si culun udah berani ya sekarang. Gue jambak juga nih. Apa sih kuntilanak berjalan? Kok tumben sih lo gak cengeng? Biasanya gue bully dikit nangis. Udah berani lagi ngatain gue kuntilanak berjalan. Padahal gue kan kuntilanak terbang. Wih, dia udah kirimin aku uang. Lumayan lah 8.000 buat beli es krim. Mungkin aja dia lagi butuh uang. 3 juta cukup kali ya. Ma, aku pergi dulu ya. Yaudah, kamu udah kirim uang berapa?
8.000? Emang kenapa, Mah? Mulai sekarang gak usah cari tahu siapa jodoh kamu ya, Ren? Apa, Mah? Tapi kan, Mah. Ren, kamu kirim uang ke jodohmu berapa? 3 juta. Emangnya kenapa? Gila kamu. Kenapa? Kurang kah? Itu kebanyakan, Ren. Kayaknya dia lagi kekurangan uang ya. Apa aku harus transfer lebih banyak? 30 juta cukup kali ya? Aku jadi kasihan sama dia. Kamu kirim uang berapa, Ren, ke dia? 30 juta. Kalau dia berapa? Tapi kamu janji jangan marah ya. 10.000. Hah? Gak salah kamu, Ren. Abis aku kasihan jodohku miskin. Ren, coba lihat deh. Hah? Dia transfer 20M. Jodohmu siapa sih? Umur 10 tahun atau 17 tahun? Lebih cepat, lebih baik kan? Asik, sekarang aku udah umur 17 tahun. Ren, kok kamu diem aja sih? Sini bantuin kerja, udah gede masih nggak berguna. Tapi Ma, aku ngantuk. Biasanya jam segini Mama suruh aku tidur siang. Itu kan dulu waktu kamu masih kecil. Ma, mau makan. Ambil sendirilah, nggak punya tangan ya, repotin mama aja. Tapi aku kangen disuapin Mama. Ma, sisirin rambut aku dong. Males banget sih kamu, sisir sendiri aja sana. Mau kamu mama botakin? Pa, anterin aku ke toko buku dong. Pergi sendirilah, kamu tuh udah gede, gak usah manja deh jadi anak. Adik, ini hadiah buat kamu karena tadi kamu pinter, gak nangis pas ke dokter gigi. Wah, apa nih, Pa? Tas baru. Makasih, papaku. Hadiah buat aku mana, Pa? Kamu kan udah gede, udah 17 tahun, tahu diri lah, gak usah iri sama adik. Aku mau balik ke umur 6 tahun aja. Ren, anakku sayang, sini mama sisirin rambutmu. Akhirnya dimanja Mama lagi.